Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandika Vigo Prasetyo dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yang mana tugasnya nomor 1 itu melakukan praktikum transaksi, nomor 2 melakukan praktikum basis data terdistribusi. Dalam basis data, transaksi adalah sekelompok perintah yang dijalankan secara atomik untuk memanipulasi data. Contohnya itu memasukkan data pembelian ke tabel penjualan dan mengurangi stok di tabel produk. Tujuan praktikum transaksi yaitu memahami konsep transaksi database, melatih penggunaan SQL untuk manipulasi data, mempelajari bagaimana menjaga konsistensi dan integritas data, memperhatikan penggunaan commit, rollback, dan save point. Di sini saya akan mempraktikkan penggunaan commit terlebih dahulu ya. Kita ke tugas 2 yang kemarin, lalu ke dalam rutin, kita creating rutin, yaitu transaksi 1. Kita drop saja parameternya, kita tambahkan kodenya. Di sini saya tidak menggunakan komputer terlebih dahulu dikarenakan ingin melihat apakah terjadi perubahan data atau tidak. Ini kita go, lalu kita skip saja. Di sini terjadi perubahan data, akan tetapi di tabel pasien tidak terjadi perubahan data dikarenakan tidak menggunakan commit. Lalu kita tambahkan commitnya. Lanjut, untuk pasien terjadi perubahan data. Terdapat di pasien 24, nama pasien Anto, laki-laki, Medan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan perintah rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut digunakan jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum. Lalu kita create new routine. Kita tulis transaksi 2. Kita drop parameternya. Mana? Pasien 24. Kita go saja. Execute. Transaksi 2. Tetap Anto dikarenakan di sini tetap datanya tidak ada yang berubah dikarenakan di sini kita menuliskan perintah rollback, yang mana rollback merupakan menggugurkan atau membatalkan. Kemudian kita edit saja, kita ganti menggunakan insert into. Insert into. Di sini edit pasien 24, 25 akan kita ganti menjadi Tom. Kita execute. Sudah terganti menjadi Tom. Dan di tabel pasien pun sudah terganti menjadi Tom. Lalu yang ketiga adalah melakukan checkpoint. Merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Ini kita tambahkan create new routine saja. Kita sebut transaksi 3. Kita drop parameternya. Kita tambahkan karena tadi sudah terdapat ID 24, kita ganti saja. Jadi angka selanjutnya. Di sini sebelum saya melanjutkannya akan menjelaskan terlebih dahulu, karena hanya satu pasien yang terdapat rollback yaitu RIM, maka RIM tidak akan masuk ke dalam tabelnya. Yang masuk ke dalam tabelnya hanya Ria dan Rose. Kita execute. Hanya Ria dan Rose dikarenakan RIM terdapat perintah rollback atau membatalkan. Ria dan Rose. Selanjutnya yaitu trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan perubahan dan penghapusan. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua kata kunci yaitu before dan after.
Dalam panduan, eh, kita akan membuat dua tabel lagi, yaitu obat dan transaksi obat dengan rincian sebagai berikut. Untuk tabel obat terdapat 5 kata kunci, eh 5 buah. Kita hapus saja di tugas 2 create new table dengan number kolomnya 5 dengan nama obat. Create di sini namanya ID obat, kode obat, nama obat. Harga stok. Stok. Tipenya yaitu primary key, ID obat dengan primary key. Oh, ini INT. INT, maaf. Dengan primary key-nya ID obat, misalnya varchar dan harga INT. Value-nya masing-masing 35, 30, 10, 5. 35, 30, 10, 5. Dengan kata kunci primary key di ID obat. Primary. Go. Sudah, kalau sudah kita save. Lalu kita tambahkan lagi dengan nama tabel transaksi obat. Terdapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ID transaksi, ID pasien. ID transaksi, ID pasien, ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah obat, jumlah, dan harga. Dan total harga. Dengan tipenya INT, 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 INT semua, tidak ada varchar. Oke, value-nya masing-masing 5, 3, 3, 10, 10. 5, 3, 3, 10, 10. Dengan primary key terdapat di ID transaksi. Kalau sudah, kita save saja. Di sini kita tambahkan indeks pada tambahkan indeks pada ID pasien dan ID obat. Jika sudah, kita ke dalam masuk ke dalam designer, 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 ya. Kita sesuaikan dengan tabel yang ada, dokter admin, dokter admin, admin, dokter administrator, daftar, pasien dokter, pasien dokter, aduh, pasien seperti ini. Lalu yang obatnya terdapat di obat dan transaksi obat. Sini obat dan transaksi obat.
Kemudian kita buat, ini kita save dulu. Save pack-nya tugas 3. Dengan kita bikin create relationship, yaitu ID obat dengan ID obat. Kita cascade. Oke. Exist. Nah, sudah muncul ya. Udah kan? Obat, ID obat, transaksi obat, terus dua, desainer. Ah, ini sudah sudah muncul diagram create relationship-nya ID obat, ID pasien, dan ID pasien. Lalu lanjut ke dalam tabel obat. Oh, kita ke tabel obat. Kita insert, masukkan ID obatnya 1, kemudian kode obatnya A001, A001, nama obatnya Amikacin, dengan harga 20.000, stoknya 10. Go. Lalu kita insert lagi 2 A002 dengan nama obat amoxicillin. Harga 15.000, stoknya 20. Kita go. Lalu kita insert lagi di obat nomor 3 A003 dengan nama obat betadine. Harganya 7.000, stoknya 5. Sudah, kita go. Kemudian, jika sudah, kita akan tambahkan perintah pada trigger. Create new trigger. Trigger name, penjualan 1. Label obat, for after, insert dengan kode sebagai berikut. Kita go.
Kita ke tugas 2, obat, new trigger, penjualan, after. Dikarenakan tadi terdapat kesalahan pada saat penginputan trigger, sini saya sudah mengetahui letak kesalahan yang tadi saya buat. Yaitu kita create new trigger, di sini kita bikin TG underscore jual 1. Kita ke transaksi obat. Tadi table yang saya pilih awalnya adalah obat, yang sebenarnya adalah transaksi obat yang benarnya. Lalu kita input saja datanya, kita go, sudah terinput, has been created. Kemudian kita ke transaksi obat, kita ke insert, kita masukin satu nama Rian 001, jumlah obatnya 1, total harganya 20. Kita saja apakah berkurang obatnya. Sini sudah berkurang menjadi 19. Sekian pengerjaan tugas 3 basis data nomor 1 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan lanjutkan untuk video berikutnya tugas 3 basis data nomor 2. Terima kasih. Kan tugas 3 basis data nomor 2. Sebelumnya saya sudah untuk men-trial atau tes akan tetapi saya stuck saat ingin mengimport database rumah sakit ke dalam Ubuntu-nya. Di sini saya coba praktekkan di mana kita start saja. Sudah running, kita buka localhost. Di sini juga sudah saya import akan tetapi tabelnya tidak mau muncul. Saya browse dokumen, saya rumah sakit, select. Tetapi tabel pada rumah sakitnya tidak mau muncul. Mungkin bisa tambahkan saran dari Bapak Ibu dosen, hal apa yang harus saya lakukan. Di sini tugas 2 saya cukup sampai di sini karena saya masih bingung harus apa yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.